kita. Sering gak sih dengar gak boleh egois jadi orang? Tapi sebenarnya kita juga gak bisa mengesampingkan kebahagiaan kita untuk kepentingan dan kebahagiaan orang lain. Karena kita sebagai pribadi juga berhak bahagia. Hari ini kita bakalan ngobrol sama seorang aktris yang kalau kalian buka Instagramnya adem banget isinya, buka juga YouTube-nya enak banget buat ditonton. Langsung aja, Angela Gilsa. Rame di sini ya. Ada berapa puluh orang gitu. Angel, thank you udah datang ke sini. Thank you juga udah invite aku ke sini. Akhirnya bisa datang. Kita nunggu lumayan lama karena Angel cukup padat ya. Kemarin, sekarang aku udah jadi pengangguran. Kalau kata Mas Gali tadi menganggurkan diri. Menganggur diri ya, betul. Karena ternyata Angel tuh kalau libur udah otomatis cari gue mau liburan kemana ya gitu. Gunung mana yang akan gue tuju. Betul. Angel, sejak kapan sih kamu suka banget hiking? Aku hiking pertama kali aku lihat gunung depan mata. Yang deket itu pertama kali di Bromo. Waktu itu aku lagi meet and greet di Salatiga. Oh, itu sebenarnya ada kerjaan. Ada meet and greet gitu nih, meet and greet sinetron di Salatiga. Terus kita akhirnya berunding, gimana kalau kita ke Bromo. Terus karena tanggung gitu iya, ya? tanggung nih, kita flightnya besok masih bisa diganti gitu loh. Terus habis itu kita semua setuju, akhirnya kita ke Bromo. Di situ di Bromo aku lihat sunrise pertama kali, sunrise terindah dalam hidup aku. Aku sampai nangis lihat sunrise-nya. Terus dari situ, Bromo tuh bagus banget deh, aku nggak bisa describe dengan kata-kata. Terus dari situ aku seneng dan aku coba hiking di Bali, di Gunung Batur. Itu gunungnya nggak terlalu tinggi sih, emang cocok buat orang-orang yang baru pemula belajar gitu ya? Untuk pemula. Di situ juga aku lihat sunrise bagus. Nah di situ mulai nih cari gunung lagi. Cari gunung, ketagihan Akhirnya teman aku ngajak ke Merbabu. Akhirnya aku berdua sama teman aku ke Jogja, jalan-jalan di Jogja. Terus abis itu baru kita ke Salatiga. Di situ naik Merbabu. Terus nagih makin lagi. Jadi total ada berapa gunung yang udah kamu naikin? Total Batur, Merbabu, Ijen. Terus kemarin Gunung Gede. Terus bulan depan ada planning ke Arjuna di Malang, Arjuno sama Rinjani. Kalau dulu tuh apa yang bentuk kamu suka, yang kamu bisa lihat terus kayak aduh gue seneng banget nih? Apa ini? Dari kecil? Dari kecil. Bunga sih. Bunga ya? Karena dulu waktu kecil mamaku suka ajak ke Bedugul. Dulu di Bali tuh ada namanya Kebun Raya Bedugul. Di situ kita piknik dan ada banyak berbagai macam bunga warna-warni. Di situ aku baru nyadar ternyata emang dari kecil itu aku suka merhatiin tanaman, bunga-bungaan itu aku suka banget gitu. Bahkan dulu tuh aku sampai berimajinasi jadi forest fairing kayak gitu-gitu kalau lagi di Bedugul tuh aku inget banget. Sekarang udah di rumah sudah hampir seperti hutan. Seperti hutan. Ceritain dong masa kecil kamu kayak gimana, Angel? Bisa dibilang masa kecil aku bahagia sih, karena aku puji Tuhan ada di keluarga yang in a loving family. Jadi aku tumbuh dengan kasih sayang. Mama papaku jarang marahin aku. Jadi apa lebih diajak ngobrol ya kalau misalkan ngelakuin salah atau lebih ke sering ajak keluar sih jalan-jalan. Karena di Bali kan ada banyak banget tempat pariwisata, terus ada banyak tempat outdoor, jalan-jalan gitu. Jadi emang udah terbentuk. Bener, sering banget piknik ke pantai. Jadi sama keluarga aku, bahkan sama keluarga besar, sepupu aku tuh emang deket banget. Mama tuh Bali, asli Bali Toraja ya? Enggak, mama juga lahir besar di Bali, tapi dia orang Bali, Toraja. Tapi aslinya orang Toraja. Karena mama papaku transmigrasi dari Toraja, terus akhirnya tinggal punya anak di Bali. Berkeluarga di Bali. Kalau papa Itali. Papa Itali. Gimana sih, Jel, mama sama papa tuh mengasuh kamu? Kalau dari kecil sih
udah diajarin tentang cinta dan kasih ya. Karena aku dimasukin sekolah minggu juga, di gereja kan pasti diajarin tentang kasih. Jadi itu terus yang jadi pedoman dari kecil, karena bener-bener dimasukin terus tentang kasih sesama, kasih dirimu sendiri, dan akhirnya terbawa sampai besar. Tapi di saat aku dewasa, aku belajar lagi soal self love karena aku mengalami beberapa problem dalam hidup, entah itu soal pacar, entah itu soal kerjaan, dan ujung-ujungnya ya aku belajar sendiri juga soal self love berdasarkan pengalaman-pengalaman yang aku dapetin dalam hidup. Momentum yang akhirnya ngerasa gue nggak bisa nih kayak gini gitu. Memang gue harus ada step menerima keadaan ini dan menerima situasi ini dan gue sendiri juga untuk kayak bangkit gitu loh. Itu kan sulit gitu buat dijalanin. Itu momentumnya pas apa? Apa ya? Mungkin pada saat aku benar-benar sakit hati yang pertama kali, dari situ pikiran aku terbuka. Emang awal-awal aku terpuruk, aku sempet depresi karena waktu itu bukan masalah cinta aja, karena pertama aku baru pindah ke Jakarta, jauh dari orang tua. Aku sendiri ya? Sendiri, berarti di sini? aku ngekos sendiri. Setiap hari syuting dari pagi sampai malam, aku nggak pernah punya free time. Ditambah lagi persoalan cinta aku waktu itu juga, aku sempet sakit hati. Jadi semuanya benar-benar numpuk. Di situ aku sempet konsul sama salah satu temannya mama, ada psikolog, konsul by phone aja. Aku dibilangnya depresi ringan. Jadi ya mamaku waktu itu udah suruh, Angel kamu berdoa lah ya. Berdoa cuman itu tuh beda sama yang ada di kepala kita gitu loh. Cuman apa ya, aku nggak tahu yang bikin aku bangkit lagi itu apa. Cuman pelan-pelan seiring berjalannya waktu, time will heal. Aku percaya dengan time will heal. Pelan-pelan kita sadar sendiri, dan apa ya, aku juga bingung sih kalau ditanya starting pointnya di mana. Itu otomatis kayak akan terbuka sendiri. Pelan-pelan tuh memang kayak growing pikiran kita ketemu. Bener. Ini jadi mikirin ini, oh mungkin lebih ini aware gini. Karena aku pernah ngalamin sakit hati yang luar biasa. Aku nggak mau aku sakit hati lagi. Jadi setiap ketemu orang baru, aku lebih merhatiin mereka, ini mereka maunya apa nih gitu. Lebih aware aja. Dan aku nggak mau ngasih 100% lagi, karena aku tahu aku nggak akan selamanya pasti sama orang ini gitu loh. Segala sesuatu itu cuma sementara. Jadi jangan kasih full. Karena udah pernah kecewa. Jadi lebih aware aja. Apa komentar kamu soal self love? Mencintai diri sendiri aja. Gimana sih? Mengutamakan diri sendiri dulu daripada orang lain. Itu yang aku belajar. Karena selama ini juga apa ya, aku tuh sering misalnya nih teman ngajak kemana, cuman aku nggak pengen, tapi karena aku nggak mau dia sakit hati, yaudah, aku terpaksa ayo aja. Padahal sebenarnya aku berat hati, dan itu nggak bagus. Aku perginya rasanya terpaksa, terus selama pergi sama mereka juga aku nggak nyaman. Jadi pelan-pelan aku belajar untuk menolak sih sebenarnya. Belajar untuk mengutamakan diri sendiri, kenyamanan diri. Dan menurut aku kalau misalnya kita menolak, justru yang harus mengerti pihak orang yang ngajak kita gitu loh. Kalau emang kita nggak nyaman, kita juga harus jujur, aku lagi nggak pengen keluar gitu. Lagi capek. Jujur aja dengan keadaan gitu loh. Jadi akhirnya aku terbiasa untuk ngelakuin itu. Di saat orang ngajak, aku bilang kayak aku lagi pengen di rumah nih gitu. Suka ngobrol sama diri sendiri gitu gak sih? Ngobrol kayak yang aduh gue kenapa ya gini. Ngobrolnya di otak aja sih. Tapi gak sampai ngomong gitu. Enggak yang sampai ngomong sendiri. Kadang aku catat. Kadang kalau udah bener-bener stuck, aku tulis problemnya apa, kenapa kamu sedih, apa yang bikin sedih, dijabarin. Akhirnya apa ya, aku ngerti apa aja yang bikin aku sedih, apa aja yang bikin aku kecewa, dan solusinya apa gitu biar kamu nggak sedih lagi gitu. Kadang menulis itu penting, karena kalau terlalu banyak yang dipikirin kan jadi pusing sendiri. Mending tulis di jurnal,
tentang pikiran kita, dan itu ngaruh banget sih. Kamu pernah gak sih ngalamin moodnya lagi drop gitu? Kayaknya gak enak banget gitu, terus jadi ngebandingin diri sama orang lain. Sering, terutama Sampai kalau sekarang? aku dapet judul yang lumayan panjang dan lama. Aku lihat teman-teman aku lagi liburan, pergi ke sana, pergi ke sini, aduh enak banget ya mereka bisa pergi-pergi. Terus tapi pada akhirnya apa ya aku balik lagi, harus bersyukur sama pekerjaan yang Tuhan udah kasih. Jangan disia-siakan, tetap ya aku tahu aku pengen banget liburan, cuman aku juga perlu duit. Liburan juga butuh duit soalnya. Mau nyicil rumah. Reality banget sih. Iya. Jadi kita harus kembalikan itu, pikiran itu gitu. Caranya dengan bersyukur. itu. Bersyukur Tuhan udah kasihkan pekerjaan, dan ya emang harus dijalani. Nanti balas dendam setelah syutingnya selesai. Iya. Sementara bikin listnya aja dulu. Oke. Selama syuting tuh bikin list. Kesini. Mana aja yang mau dituju ya. Ada notesnya. Kalau bungkus mau ngapain gitu. Iya. Kalau bungkus udah ada planningnya Udah ada langsung. listnya, udah ada. Berarti kamu punya teman-teman yang memang langsung gue libur nih, ayo kita cabut, ayo kita berangkat ke sini gitu ya? Ada sih beberapa Atau orang. memang semua temen deket kamu suka hiking juga? Kebetulan yang jadi mama aku di sinetron, Mama di Wilmina, Iya. dia suka banget hiking juga. Jadi kemarin ke Gunung Gede itu pas sinetron kita selesai, jadi hikingnya sama dia, terus nanti ke Arjuna juga sama dia. Tapi ke Rinjani sama teman-teman yang lain. Kamu tuh kalau naik gunung, apa yang kamu nikmatin dari naik gunungnya itu? Apa ngelangkahnya, atau memang gue suka olahraga jadi memang ya udah sekalian olahraga? Itu pertama, karena aku suka olahraga. Terus habis itu aku nikmatin alam sekitar sih. Jel, gimana menurut kamu sama teman-teman, sama sahabat-sahabat yang orang-orang yang bucin, yang sampai kadang-kadang usaha banget untuk membuat pasangannya untuk sayang sama dia, atau menunjukkan rasa sayangnya sampai lupa untuk mencintai diri sendiri? Itu aku dulu. Aku juga dulu gitu. Kayak kita semua yang cinta-cinta monyet, ya, cinta-cinta zaman SMP, zaman sekolah itu pasti kita bucin. Ada masanya ya. Ada masanya, terutama buat kita orang-orang yang, aku orangnya passionate banget. Jadi kalau aku cinta, aku kasih semuanya. Kayak hati tuh kayak ini semua buat lo gitu. Tapi itu nggak baik ketika kita menjalani hubungan sama seseorang yang disrespectful. Aku pernah 7 tahun sama ini cinta pertama aku. Jadi 7 tahun itu karena cinta pertama, jadi aku bucin banget. Padahal ini relationship toxic banget. Sangat toxic. Cinta pertama, oke, awal-awal emang indah gitu kan. Kita ngedate segala macem. Cuman lama-lama apa ya, kayak larangan-larangan gitu. Mulai muncul larangan-larangan. Kamu nggak boleh kesini, nggak boleh kesitu. aturan-aturan. Kamu pulangnya harus jam segini. Kalau misalnya aku nggak ngikutin, aku didiemin. Jadi muncullah trauma itu gitu loh. Yang bahkan kebawa sampai sekarang. Jadi dulu tuh kalau misalnya berantem, si cowoknya ini suka matiin HP berjam-jam. Ngilang gitu. Ngilang. Jadi aku tuh stres sendiri nyariin dia kemana, dan apa ya? Apalagi dan itu basicnya tadi kamu bilang kan, kenapa? Kayak orang gimana sedikit kita langsung mikir gitu. Iya. Kamu langsung mikir gitu kan. Itu makin Terus tuh. selama 7 tahun itu berulang-ulang seperti itu. Jadi tiap berantem itu pasti aku nangis, nah, dan begging terus, jangan putusin aku please, aku nggak mau putus. Dulu aku people pleaser banget, saking bucinnya. Dan aku dulu nggak tahu apa-apa soal cinta. Aku cuman bisa ngasih cintaku, tapi aku nggak tahu cara apa ya, kayak untuk menghargai diri aku gitu loh. Karena selama ini ya beberapa kali aku diinjak-injak dan aku nggak nyadar itu. Aku kira selalu aku yang salah, selalu aku yang minta maaf, aku yang minta maaf. Dan pada akhirnya setelah 7 tahun, mungkin di situ pikiran aku mulai terbuka kali ya, udah mulai dewasa, dan aku udah enak
Kayak sama tekanannya udah semuanya. penuh banget gitu. Udah I had enough gitu loh. Udah sampai ke titik itu. Dan apa ya? Pasti banyak banget sih kalian di luar sana yang ngalamin hal yang sama. Pacaran toksik dengan larangan-larangan gak penting tapi tetap dijalani. Kalau dari saran aku ya yang pernah mengalami hubungan itu, bahkan traumanya terbawa sampai sekarang. Jadi sekarang itu ketika pacar aku HP-nya ke silent, itu kan kita gak bisa nelpon kan. Sleeping mode itu kan kita gak bisa nelpon. Aku jadi kayak orang gila sendiri. Dia kenapa ya? Kok HP-nya gak bisa telepon? Apa dia marah sama aku? Aku kenapa tadi? Kok HP-nya dia mati gitu. Aku bisa nangis sendiri karena itu doang. Terus pas dia udah bisa angkat telepon aku, kamu kenapa nangis? Enggak, kamu kenapa, kamu marah sama aku? Kok kamu matiin HP kamu? Enggak, aku gak matiin HP, ini cuma di silent. Itu sampai sekarang. Itu trauma itu masih muncul. Aku gak tahu kenapa. Muncul kadang gitu. muncul. Jadi pas sadar kayak, kok kayak orang gila ya? Aku kenapa sih gitu? Kok aku ngerasa kayak trauma yang dulu itu muncul lagi sekarang, Kayak padahal itu udah lewat. sadar tuh suka. Iya, udah 14 tahun kemudian loh ini. Dan itu tuh kadang masih muncul dan aku kadang masih belum bisa cara kontrolnya gitu. Jadi misalnya orang gerak-geriknya berubah dikit, aku pasti langsung, kamu kenapa? Kamu marah ya? Itu tuh masih ada trauma itu gitu loh. Dan sampai sekarang juga aku masih belajar untuk healing. Balik lagi sama tadi saran dari aku, utamakan kenyamanan diri dulu. Mau kamu pacaran bertahun-tahun, mau kamu udah kenal sama orang tuanya, mau kamu udah mau tunangan atau udah mau nikah, tapi kalau ada yang ganjel, please ikuti kata hati kamu. Jangan diteruskan. Kamu harus put yourself first. Jadi kamu itu harus nomor 1. Utamakan diri kamu. Utamakan ketenangan diri. Kalau memang itu gak sesuai sama hati kamu, jangan dilanjutin. Karena kedepannya itu akan lebih sakit lagi. Dan orang itu, kita gak bisa bikin orang itu berubah. Itu kita paling penting. Jangan karena misalnya nih, dia suka ngelarang-larang atau pokoknya main tangan lah atau apa, aku bisa kok ngubah dia. Nanti ketika kita menikah, aku bisa kok ubah dia pelan-pelan. Gue percaya dia pasti berubah. No, kita gak bisa ngubah orang. Jadi kalau misalnya dari awal kita udah dikasih red flag, itu jangan dilanjutin. Jangan pernah lanjutin. Karena itu udah tanda, menurut aku itu adalah sebuah tanda dari Tuhan kalau kita gak bisa lanjutin sama orang itu gitu. Dan orang berubah harus dari dirinya sendiri ya. Benar. Bukan kita yang ngubah sebenarnya. Karena banyak banget orang yang terjebak dalam pernikahan itu karena itu. Jadi mungkin udah pacaran bertahun-tahun, mereka gak nyaman, udah sewa gedung mungkin, atau udah kenal sama orang tuanya, udah deket sama keluarganya, tapi ada yang ngeganjel dalam diri mereka. Aduh malu udah tunangan, nanti dilihat tetangga gak jadi tunangan, malu gitu. Jangan pikirin soal itu. Ngomongin soal lifestyle, hidup kamu kan sehat banget. Hidup sehat, makannya sehat. Terus kamu suka olahraga. Aku lihat kayak kamu tiap pagi tuh olahraga dulu ya. Seminggu 3 kali sih at least. Seminggu 3 kali ya. Itu termasuk cara kamu untuk mencintai diri sendiri juga. Benar. Berarti ya. Atau memang ada cerita awalnya tuh apa sih jadi suka olahraga? Aku sempat hancur tahun 2018, full itu hancur banget. Bisa dibilang aku hampir setiap hari aku nongkrong keluar sama teman-teman, aku minum, terus pokoknya sempet bandel lah setahun. Dan apa ya, waktu itu sambilan syuting juga. Jadi di lokasi itu juga aku bisa minum es coffee mix itu 3 gelas pagi, siang, sore. Dan itu kan gulanya banyak banget. Jadi tahun 2018 tuh badan aku sempet gemuk. Oh iya, karena gula dan karena minuman gula, itu. minuman. Dan di situ aku bener-bener nggak kontrol lah. Terus ya pasti ada titik di mana kita sadar kan, kayaknya ini too much deh. Udah deh, cukup. Jadi
waktu itu aku sempat tinggal di Tebet, ngontrak sama teman-teman aku, dan Bareng-bareng teman-teman aku gitu. tuh party people juga. Party Jadi people. hancur lah itu. Kontraknya habis nih yang di Tebet nih. Jadi aku harus cari kontrakan sendiri. Dapatlah di deket lokasi syuting aku, Anak Langit, di Jakarta Timur. Itu setelah akhirnya kamu pada titik kayak udah cukup nih. Itu hampir cukup nih. Hmm. Terus akhirnya aku pindah. Itu kan jauh dari mana-mana kan, Iya. Jakarta Timur. Dan dari situ mulai berkurang pergi-perginya. Kebetulan kompleknya itu juga enak buat lari. Aku mulailah lari. Terus mulai jaga makan. Jadi kadang ngelihat diri sendiri dengan badan seperti itu tuh kayak kok jadi gini ya sekarang ya gitu. Nah dari situ aku benar-benar jaga pola makan, terus aku udah kurangin minum, aku olahraga, lari, dan mulai nge-gym lagi, dan akhirnya sampai sekarang konsisten ya gitu. Dan itu nggak langsung stop semua ya, pelan-pelan, Satu-satu masih lah dimulai. minum ya seminggu sekali gitu, cuman pelan-pelan lah. Nggak, sampai sekarang juga nggak clean banget gitu, kadang masih makan donat apa segala macam, cuman dibatasin aja. Terus apa yang dirasain sekarang setelah mulai hidup sehat? Apa ya, jarang stres. Stres cuman kalau misalnya scene banyak nih sehari, Iya. ya itu wajar lah stres. Cuman kan besokannya kalau aku olahraga, abis itu syuting, abis itu happy lagi gitu. Jadi stresnya tuh cuman sehari doang, nggak jangka panjang kayak dulu. Dulu tuh gara-gara minum, kurang tidur itu juga menyebabkan anxiety kan. Jadi semenjak hidup aku teratur, jadi kebanyakan happy-nya sih hidup. Mungkin karena yang kayak mumet-mumetnya tuh kerilis. Iya, kerilis bersama keringat yang kita keringat. keluarin gitu juga ya. Bener. Jadinya lebih enak. Ada gak sih kata-kata yang kamu ucapin tiap hari saat kamu bangun mungkin, atau kamu dalam situasi mau jalan gitu ke lokasi biar semangat? Ada gak kata-kata yang kamu ucapin untuk diri kamu sendiri? Enggak, untuk diri aku sih, tiap bangun tidur aku bersyukur kalau aku masih hidup. Jadi tiap aku buka mata, terima kasih Tuhan, aku masih hidup. Bersyukur, lebih ke bersyukur sih, kayak ngelihat daun aku tumbuh, kayak gila, Tuhan keren banget sih bisa nyiptain daun coraknya selucu ini gitu loh. Jadi lebih ke appreciate life, bersyukur, terus takjub sama ciptaan Tuhan yang ada di sekitar kita, sekecil apapun itu benar-benar bikin mood tuh jadi positif banget gitu. Menurut kamu memaksakan diri sendiri untuk untuk berubah tuh sesuatu yang bagus? Bagus. Karena ada orang yang sadar, ada yang enggak. Mungkin aku karena tipe orang yang sensitif, jadi aku lebih aware sama apa aja yang di sekitar aku, aware sama diri sendiri. Aku ngerasa kalau udah too much, aku harus berubah gitu, aku harus bangkit lagi gitu loh. Jadi mendorong diri sendiri untuk berubah itu sebuah keharusan sih, apalagi buat orang-orang yang terpuruk terus-terusan gitu, yang nggak ada orang lain yang bisa suruh mereka bangkit selain diri sendiri yang dorong. Ya sih, bener, harus kita sendiri juga ya. Kadang-kadang memang kalau mau berubah itu nggak enak sih. Iya. Ya kan? Iya, Kayak bener. butuh tempaan yang lebih dan kayak harus bangun Bener, gitu. effort ya, dan Effortnya butuh lebih. proses juga sih. Tapi ketika kita udah sampai titik kita berubah, itu enak banget sih rasanya. Kita bisa lebih appreciate life, kita jadi lebih bersyukur sama apa yang Tuhan kasih. Pokoknya positif banget deh. Jadi semangat gitu ngejalanin hidup. Karena aku sempet ada di titik kayak, ini hidup buat apa sih? Mending mati aja deh gitu. Kayak bingung ya tujuannya Iya, apa tujuannya gitu. tuh apa gitu. Tapi ketika kita bersyukur dengan hidup ini, kita ngejalaninnya tuh pasti happy. Apa sih yang lagi Angel usahain untuk menjadi Angel Gilsa yang lebih baik lagi? Setiap hari aku belajar sih untuk menjadi yang lebih baik. Tapi kadang ada titik di mana ketika aku stres atau udah mumet banget, pengen minum lagi nih gitu. Ada ya, tetap ada. Boleh, maksudnya dari pelajaran aku
hidup aku sendiri, kita harus tahu limit aja gitu. Iya. Kita mungkin boleh ngelakuin hal-hal, misalnya kita udah on track nih, udah makan sehat, udah olahraga teratur, tapi pasti ada titik di mana kita bodo amat lah, gue makan apa aja deh yang gue mau gitu misalnya. Itu kita bisa lakukan, cuman tahu limit aja. Kasih waktu sehari untuk makan bebas lah, terserah. Kayak hari apa libur, aja. hari bebas sebebas-bebasnya gitu. Bener. Ya walaupun sebenarnya itu nggak baik, cuman kadang kan kita butuh itu buat kesenangan diri kan. Iya. Tapi jangan selamanya, maksud cukup kasih sehari aja, besoknya kita mulai sehat lagi, olahraga lagi, makan sehat lagi gitu. Kayak tahu batasannya lah. Yang untuk penting diri. tahu batas, udah itu aja sih. Kalau untuk sahabat hati, boleh dong tipsnya menjadi better person? Tips menjadi better person, berubah menjadi orang yang lebih baik. Pertama kita harus push diri kita sendiri untuk berubah. Misalnya kita lagi terpuruk nih, kita lagi sedih, misalnya kita habis kehilangan seseorang, kita harus tahu apa yang bikin kita terpuruk, apa yang bikin kita sedih. Kita juga sebenarnya harus berteman sama emosi-emosi di dalam badan kita, dalam pikiran kita. Kita harus berteman sama amarah, kita harus berteman sama kesedihan. Gak boleh yang kayak kalau misalnya kita nangis tuh, gak boleh, jangan nangis, stop. Gak, kita kalau mau nangis keluarin semua sampai itu habis. Dan itu udah pasti rasanya lega ketika kita nangis. Tapi balik lagi, kita harus tahu alasan kenapa kita nangis, kenapa kita sedih. Itu ya kita harus tanya sama diri kita sendiri. Kenapa sih kamu kayak gini? Kenapa sih kamu terpuruk gitu? Kapan sih kamu mau bangkit lagi gitu loh? Mau sampai kapan kayak gini gitu? Kita harus pokoknya bikin conversation sama diri kita sendiri gitu loh. Dan apa ya? Ya itu, untuk bisa menjadi orang yang lebih baik, kita harus berusaha memperbaiki diri, berusaha untuk bangkit. Itu susah sih, pasti susah untuk ada beberapa orang yang mungkin ngalamin hal-hal yang parah, cukup parah, tapi aku percaya time will heal. Pelan-pelan pasti hati kita terbuka, dan lama-lama pasti kita bisa menerima diri sih. Itu udah, menurut aku tuh udah manusiawi dan mungkin memaafkan. Otomatis, iya, memaafkan masa lalu. Sendiri. Maafkan masa lalu, maafkan yang nyakitin, maafin diri sendiri. Bener. Jangan pelit sama memaafkan, nanti proses belajar untuk itunya tuh agak susah gitu. Bener. Intinya menerima diri sih. Menerima masa lalu, seburuk apapun itu kita maafin. Aku udah maafin Angela yang dulu, Angela tahun 2018 yang hancur banget itu. Aku udah maafin dia. Ketika aku mikir-mikir masa itu kayak bodoh banget, cuman kayak aku udah maafin dia dan aku nggak mau ngulangin hal yang sama lagi. Aku udah jadi Angela yang baru, dan yang aku pikirin tuh sekarang aja. Masa depan itu urusan nantilah. Yang penting kita lakukan apa yang terbaik untuk kita di masa kini, untuk Angela yang sekarang aja. Untuk investasi Angela yang di masa depan. Gitu. Wow. Bagaimana dengan menjauhi toxic circle? Itu penting banget. How to? Pindah rumah. Nggak di Tebet lagi. Karena Tebet tuh kan deket Senopati gitu kan. Tapi Dan sekarang aku mau pindah ke Sentul, dan itu lebih jauh lagi. Dan ini kamu pindah ke Sentul. Iya, dan rumahnya ya lagi mau dipindah. aku excited banget karena aku akan jauh dari keramaian. Aku bisa lebih fokus lagi ke diri aku sendiri. Aku bisa lebih fokus lagi ke keluarga aku. Jadi emang itu yang aku mau sih. Dan menjauh dari circle yang menghancurkan kamu itu sebuah keharusan. Oke, terima kasih hari ini ngobrol-ngobrolnya Angela Gilsa. Seru sekali mendengarkan cerita-ceritanya Angel. Semoga sahabat hati semua yang dengar di Spotify dan nonton juga video YouTube-nya kita bisa ada manfaat yang diterapkan dalam hidup. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa follow Instagramnya Pakai Hati Kita untuk tahu ada cerita-cerita dan tema-tema apa lagi, bintang tamunya siapa lagi, dan juga jangan lupa juga follow TikToknya. Thank you, sampai ketemu di episode berikutnya. Thank you. Bye.
Who